Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas detik-detik terbunuhnya singa Allah, Hamzah bin Abdul Muthalib. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi kita semua. Ketika kedahsyatan perang berpusat di sekitar panji pasukan musyrikin, saat itu pertempuran yang mengerikan pun terjadi di seluruh titik-titik perperangan. Ruh iman menyelimuti seluruh pasukan Islam. Mereka menyerbu di tengah-tengah pasukan musyrikin laksana aliran banjir bandang yang menjebol bendungan-bendungan, sambil berkata, "Bunuhlah, bunuhlah." Itulah slogan mereka pada waktu perang Uhud. Abu Dujanah maju dengan pengikat kepalanya yang merah itu. Ia membawa pedang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia bertekad memenuhi haknya, lalu bertempur hingga masuk ke dalam tengah-tengah pasukan. Setiap kali ia bertemu orang-orang musyrik, pasti ia membunuhnya. Ia memporak-porandakan barisan lawan. Az-Zubair bin Al-Awwam berkata, "Aku merasakan kekecewaan dalam diriku ketika aku meminta pedang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun beliau tidak memberikannya padaku, tapi memberikannya pada Abu Dujanah. Aku berkata pada diriku sendiri, aku adalah putra Safiyah, bibi beliau dari suku Quraisy. Aku telah menghadap kepadanya, meminta pedang itu darinya sebelum Abu Dujanah memintanya. Tapi beliau memberikannya padanya dan meninggalkanku. Demi Allah, aku akan melihat apa yang akan diperbuat oleh Abu Dujanah." Aku membuntutinya. Ia mengeluarkan ikat kepalanya yang merah, kemudian mengikatkannya di kepalanya. Maka orang-orang Ansar berkata, "Abu Dujanah telah mengeluarkan ikat kepala kematian." Lalu ia maju sambil berkata, "Akulah orang yang telah diambil janji oleh kekasihku ketika kami di kaki gunung di bawah pohon kurma, agar untuk selamanya tidak berada di barisan belakang. Aku membabat musuh dengan pedang Allah dan Rasul-Nya." Setelah itu, setiap kali berpapasan dengan seseorang, ia pasti membunuhnya. Kala itu di pasukan musyrikin ada seseorang yang tidak mendapati prajurit kami yang terluka, kecuali pasti dibunuhnya. Kemudian Abu Dujanah dan orang musyrik tersebut saling mendekat. Aku berdoa pada Allah untuk mempertemukan mereka, dan mereka pun bertemu. Dua sabetan mereka tidak kena sasaran. Lalu orang musyrik itu membabat Abu Dujanah, dan Abu Dujanah berlindung di perisainya hingga dapat menahan pedangnya. Lalu giliran Abu Dujanah membabatnya dan berhasil membunuhnya. Kemudian Abu Dujanah semakin dalam masuk ke tengah-tengah barisan lawan, hingga ia tiba di hadapan komandan kaum wanita Quraisy, sedang dia tidak mengetahuinya. Abu Dujanah berkata,
aku melihat seseorang yang menikami pasukan dengan membabi buta, maka aku pun mencegahnya. Namun ketika aku akan memukulkan pedangku, ternyata ia adalah seorang wanita. Maka aku memuliakan pedang Rasulullah SAW dengan tidak menebaskannya pada wanita. Wanita itu tidak lain adalah Hindun binti Utbah. Az-Zubair bin Al-Awwam berkata, aku melihat Abu Dujanah telah mengangkat pedangnya di garis rambut yang ada di kepala Hindun binti Utbah. Lalu ia menariknya dari Hindun. Maka aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Mengapa dia mengurungkannya? Hamzah bin Abdul Muttalib berperang laksana singa-singa yang diusik. Ia menyerbu ke tengah-tengah pasukan musyrikin, bertempur dengan hebat tiada bandingnya. Para kesatria bercerai-berai karena serangannya laksana dedaunan yang berterbangan diterpa angin puting beliung. Di samping itu, ia banyak terlibat di dalam pembantaian terhadap para pembawa panji pasukan musyrikin. Ia juga melakukan pembunuhan para kesatria Quraisy yang lain. Hingga akhirnya ia terbunuh dalam keadaan berada di barisan depan para kesatria utama. Tetapi ia tidak terbunuh secara berhadap-hadapan di medan perang, sebagaimana terbunuhnya para kesatria tersebut, tetapi seperti terbunuhnya para orang-orang mulia secara diam-diam di tengah-tengah kegelapan. Pembunuh Hamzah. Wahsy bin Harbi berkata, dulu aku adalah budak Jubair bin Mut'im. Kala itu pamannya, Ta'imah bin Adi, telah terbunuh pada perang Badar. Maka tatkala pasukan Quraisy bergerak menuju Uhud, Jubair berkata kepadaku, sesungguhnya jika engkau dapat membunuh Hamzah, paman Muhammad, sebagai tebusan pamanku, maka engkau merdeka. Wahsy pun berkata, aku pun berangkat bersama pasukan Quraisy. Dulu aku adalah seorang Habsyi. Aku mahir melempar tombak dengan cara lemparan orang-orang Habsyah. Jarang aku meleset jika melemparkannya. Maka ketika kedua pasukan telah bertempur, aku pergi untuk mencari Hamzah dan mengawasinya. Hingga akhirnya aku melihatnya berada di tengah-tengah pasukan laksana onta abu-abu yang lincah. Ia mengobrak-abrik pasukan dan tidak dapat dihadang oleh apapun. Demi Allah, aku benar-benar telah bersiap melakukan apa yang aku inginkan darinya. Aku bersembunyi dari penglihatannya di balik sebuah pohon atau sebuah batu, supaya ia mendekat ke arahku. Tetapi aku didahului oleh Sibak bin Abdul Udda. Tatkala Hamzah melihatnya, ia pun berkata, mendekatlah padaku wahai anak dari perempuan pemontong klitoris. Ibunya adalah seorang tukang khitan. Wahsy berkata, aku menggerakkan tombakku. Ketika aku telah yakin akan mengenainya, aku melemparkan ke arahnya dan mengenai bagian bawah perutnya hingga menembus keluar lewat selangkangannya. Ia berjalan ke arahku, tetapi ia tersungkur. Aku meninggalkannya dan juga tombakku hingga akhirnya dia tewas. Lalu aku mendatanginya lagi dan mengambil tombakku. Kemudian aku kembali ke tenda dan duduk di dalamnya.
karena aku tidak punya kepentingan dengan orang lain. Aku membunuhnya hanya karena ingin dimerdekakan. Maka ketika aku tiba di Mekah, aku pun dimerdekakan. Meski kerugian besar telah menimpa pasukan Islam karena terbunuhnya singa Allah dan singa Rasulnya Hamzah bin Abdul Muttalib, pasukan Islam tetap menguasai seluruh medan peperangan. Pada hari itu, Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abu Thalib, Az-Zubair bin Al-Awwam, Mus'ab bin Umair, Talhah bin Ubaidillah, Abdullah bin Jahsi, Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Ar-Rabi', Anas bin An-Nadir, dan orang-orang yang semisal mereka menggempur lawan dengan gempuran yang memporak-porandakan keteguhan mereka dan mengobrak-abrik kekuatan mereka. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.